Oke ya, jadi saya mau semuanya dinyalain videonya. Jadi kita nggak akan mulai sampai semuanya nyalain video. Yang tidak nyalain video nanti akan saya kick. Oke, bagi teman-teman yang sudah dengar, gitu ya, silahkan dinyalakan videonya. Jadi nanti saya tunggu 2 menit ya. Kalau tidak ada, nggak sampai lah 2 menit, 1 menit. Kalau yang masih tidak nyalain videonya, nanti mohon izin saya kick dulu sebentar. Ini masih ada beberapa yang tidak menyalakan video. Oke, nice. Oke, kita bertemu walaupun virtual ya harus menyala ya. Masa teman-teman doang yang melihat saya. Oke, Rashid sudah, Maisara sudah, Intan sudah. Kemudian siapa lagi nih? Intan mana namanya? Apri sudah, Lina sudah, Ahya, Vicky. Woi, Vicky makin ganteng. Halo Vicky. Kok dia diam aja, tegang sekali. Oke. Ya, itulah ada awalnya. Oke, Priti, Priscilia, sama Hafidah macam mana? Saiki atau gimana? Hafidah, ini ada chat nih, kita baca dulu. Bang, saya tidak menyalakan video karena mati lampu bang, jaringan tidak mendukung bang. Terima kasih, oke lah. Satu lagi, Priti, kayak mana? Priti, Priscilia, halo? Oh ya bang, di sini gelap bang. Siapa tuh yang gelap? Nah, Priti, gak apa-apa, nyalain aja. Oke ya guys, baik kita mulai ya, langsung ya. Jadi, selamat datang di pertemuan ke... Bentar. Oke, jadi langsung aja selamat datang teman-teman semua di pertemuan kita yang ke berapa nih ya? 3 ya? 3 atau 4? 3 kayaknya. Langsung aja sebelum kita mulai pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam menuntut ilmu dan kelancaran kita dalam proses belajar Kartus ilmiah. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Oke, jadi teman-teman semua ya. Tadi saya sudah kirimkan di WhatsApp itu sebuah undangan untuk teman-teman itu bagi yang mau ya, maksudnya yang bisa juga, karena kan ini pertemuan offline ini masih sensitif bagi sebagian orang, mungkin teman-teman juga mungkin ada masih di kampung segala macam, ini tidak wajib ya, jadi hanya apa namanya opsional saja. Jadi bagi teman-teman yang yang mau ikut pertemuan offline, silahkan nanti datang di hari Rabu, Kamis ya, Kamis kalau nggak salah, Kamis tanggal 3 ya, Kamis tanggal 3 Desember tahun 2020 ini ya, lokasinya di Central Park Zoo and Resort. Di situ nanti teman-teman bisa melihat banyak sekali hal-hal yang bisa dieksplor. Kenapa? Karena situ orangnya banyak, di sana ada banyak orang datang. Kemudian yang kedua juga ada banyak segmen-segmen yang bisa teman-teman eksplor. Mulai mungkin yang topiknya itu tentang alam bisa juga, topik yang tentang pertanian juga bisa, topik tentang satwa juga bisa, topik tentang manusia apalagi gitu ya. Hampir semua di situ bisa mengcover, jadi teman-teman nanti bisa merasakan direct study case. Nanti saya akan kasih juga beberapa challenge untuk supaya teman-teman bisa belajar lagi. Termasuk juga nanti saya akan memberikan beberapa masukan terhadap karya tulis yang sudah nanti kalian bawa. Jadi nanti karya tulisnya itu di print out, nanti dibawa ketika pertemuan offline. Nah, bagi teman-teman yang yang nggak bisa datang, silakan aja kirim karya tulis ilmiahnya ke email saya. Emailnya itu jakbarpenggabean@gmail.com ya. Ini primary email saya, teman-teman bisa kirim ke situ aja. Ya, sekali lagi nanti saya kirim juga nanti di WhatsApp. Kalau nggak ingat nanti mohon diingatkan ke Ayah. Oke, kita akan langsung masuk pada materi hari ini adalah tentang kalau kemarin saya sudah kasih secara garis besar itu gambaran umum dari sebuah kartus ilmiah. Jadi
poin-poin yang harus kita bahas itu, yang harus kita perhatikan itu mulai dari judul, latar belakang, seterusnya, ya abstrak. Kali ini kita akan coba explore satu persatu poin dari materi-materi yang sudah saya sampaikan di pertemuan kita pekan lalu. Oke, yang pertama kita langsung mulai dari sisi judul. Nah, apa sih atau gimana sih sebuah judul karya tulis ilmiah itu dikatakan sebagai judul karya tulis ilmiah yang baik, gitu ya? Ada beberapa poin. Nah, yang pertama itu adalah judul itu mengandung atau menerangkan langsung masalah yang kita angkat. Jadi masalahnya sudah di sana, kemudian solusi yang kita angkat seperti apa, ya, kemudian nanti metodenya seperti apa. Nah, ini di judul ini harus sudah ada. Misalnya teman-teman nulisnya itu misalnya punya masalah A, masalah A ya, misalnya masalah transportasi lah ya. Kemudian solusinya itu kita namakan misalnya metode A. Oke. Jadi kita menggunakan metode A untuk menyelesaikan masalah transportasi di Kota Medan misalnya. Jadi kita bisa buat judulnya itu kayak gitu. Jadi misalnya metode A, penggunaan metode A terhadap penyelesaian masalah transportasi di Kota Medan. Saya kayak gitu, contoh aja. Jadi di situ harus sudah kelihatan masalahnya apa, kemudian kelihatan judul yang kita tawarkan, solusi yang kita tawarkan itu seperti apa, sama kemudian metode yang kita pakai itu seperti apa. Jadi ketiga poin ini tuh poin wajib. Nah, ada lagi poin-poin tambahan. Jadi ini poin wajib, jadi harus ada. Kalau tidak ada tuh fatal. Ya, jadi maksudnya judulnya tuh nggak keren gitu. Misalnya kita buat judulnya tuh simple aja gitu. Misalnya kita buat judulnya tuh cuma solusinya doang. Misalnya kita buat nama solusinya itu adalah tadi ya kita pakai misalnya namanya solusi A misalnya. Nah, solusi A baru kita buat kepanjangannya bla 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 bla. Kadang-kadang kita sering ya lihat judul karya tulis ilmiah itu namanya aneh-aneh tapi dibuat kepanjangan segala macam. Nah, ini tuh di mata juri itu kurang ilmiah. Sebenarnya nggak apa-apa, kreatif itu bagus gitu ya. Itu tadi masuk ke nilai plus. Cuma karena nilai plusnya ini sunnahnya ini yang kita utamakan sehingga mengabaikan poin-poin yang wajib. Yang wajibnya itu adalah tadi 3 poin tadi sehingga itu kelewatan dan akhirnya hanya terfokus pada hal-hal yang kurang substansial. Jadi di antara karya tulis ilmiah yang lain yang banyak banget, kalau misalnya kita ikut lomba karya tulis ilmiah itu kan ratusan ya pesertanya. Nah, itu bisa tidak tidak bagus lah di mata dewan juri. Walaupun ini tuh bagus, karena juri kan lihatnya biasanya itu dari judul duluan. Nah, judulnya ini udah nggak menarik, jadi mungkin jurinya juga nggak tertarik untuk baca dalamnya. Walaupun ada beberapa case yang itu tetap bisa menang, yaitu ada poin-poin yang lain lah. Nah, di antara 3 poin wajib ini nanti kita ada poin plus lagi, poin tambahannya, poin sunnah lah istilahnya. Nah, yang pertama itu adalah kita menambahkan keunikan. Jadi sesuatu yang belum ada itu lebih bagus teman-teman buat gitu, dibandingkan sesuatu yang sudah ada tapi dikembangin. Ya, sebetulnya kalau kita misalnya menggunakan sesuatu misalnya udah ada nih, misalnya tadi metode A, perkembangan dari metode A+, gitu ya. Ini sebenarnya bagus. Sangat bagus sekali. Apalagi sebenarnya metode A ini mungkin sudah sangat populer di masyarakat. Kita bisa kembangin. Itu sebenarnya ada nilai plusnya lagi. Cuma ayo dalam konteks kita ikut lomba segala macam gitu ya. Kadang-kadang kalau tulis ilmiah ini sifatnya lebih ke arah inovasi. Nah, teman-teman membuat sesuatu yang belum ada, misalnya sudah ada metode A, tapi teman-teman coba bikin metode B. Nah, itu biasanya mempunyai nilai yang lebih baik di mata dewan juri. Jadi di judul itu, keunikan itu menjadi sesuatu yang penting. Gitu ya. Soalnya tadi makanya kalau kita lihat tuh banyak karya tulis ilmiah yang aneh-aneh namanya itu bisa menang. Nah, itu adalah tadi keunikan. Tapi jangan sampai juga kita mengabaikan poin yang wajib tadi ya. Jadi kita fokus pada unik gitu. Terakhir poin utamanya itu kelewatan. Itu jangan sampai. Gitu ya. Tetap dipikirin keunikan. Yang kedua adalah bagaimana kita membuat struktur penulisan karya tulis ilmiah. Nah, macam-macam. Jadi kalau kita bisa melihat karya tulis ilmiah itu tergantung konteksnya.
Oke, jadi kalau misalnya kita ada buat nih kartu semuanya. Biasanya ada orang yang menuliskan masalah masalah dulu baru solusi. Ada orang yang menuliskan solusi dulu baru masalah, gitu ya. Misalnya tadi kalau saya dulu pernah buat yang saya tulis punya round-round apa namanya yang mapers saya tahun 2016 lalu gitu ya. Saya nulisnya itu solusi duluan. Round-round baru saya buat itu kepanjangan bla 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 keterangannya. Jadi di awal tuh saya sudah kasih statement saya punya solusi namanya round-round. Tapi di case yang lain yang saya juga pernah menang di mana kalau nggak salah di Undip ya. Nah itu saya pakai masalahnya duluan. Jadi nanti tergantung dari isi kartu tulis ilmiah yang kita bawa gitu ya, inovasi yang kita bawa. Apakah kita mau menyelesaikan masalahnya duluan atau solusinya duluan yang kita paparkan itu saya perhatikan dari pengalaman pribadi sangat berpengaruh. Jadi penempatan struktur di judul itu nilainya sangat berpengaruh ya. Nah, dari mana kita bisa tahu nih mana struktur yang paling tepat untuk kita pakai? Dari kartu ilmiah yang kita tulis secara keseluruhan di abstraknya itu ya. Jadi kita di situ kita bisa melihat mana sebenarnya yang lebih kuat faktornya, masalahnya atau judulnya gitu. Apa yang lebih harus ditonjolkan di sana? Itu yang harus teman-teman buat. Biasanya memang juri itu melihat gitu ya. Bukan juri sih, manusia itu pada dasarnya dia akan lebih mengingat yang pertama sama yang terakhir. Jadi kalau misalnya dia poin itu di tengah-tengah, itu biasanya kita kurang notice. Nah, ini biasanya ya, termasuk juga di juri, karena juri kan juga manusia seperti kita. Pasti mereka akan notice yang paling pertama itu yang paling mereka ingat itu pasti di bagian pertama atau di bagian yang paling akhir. Nah, itu adalah poin-poin yang harus teman-teman perhatikan. Struktur penulisan judul. Oke. Nah, yang terakhir dari judul itu kita juga harus memperhatikan yang namanya tata bahasa. Tata bahasa ini kan kita banyak menggunakan kata penghubung, kita banyak menggunakan kata apa ya, yang sifatnya itu apa namanya umum gitu dan lain. Misalnya contohnya kita menggunakan kata dan, yang, sebagainya, sebagai gitu ya, dari. Nah ini kan kata penghubung yang umum lah. Nah ini kita harus memperhatikan struktur tata bahasa yang kita pakai. Jangan sampai tata bahasa kita yang kita pakai itu membuat juri itu menjadi atau judul kartu ilmiah itu menjadi rancu. Nah saya sudah bukan sudah sih, sering menemukan banyak judul kartu ilmiah yang akhirnya itu menjadi rancu. Ya karena tata bahasanya itu berantakan. Bukan berantakan sih, mungkin dia nggak fokus atau apa gitu ya. Akhirnya menggunakan kata redundansi. Misalnya yang paling sering itu kata yang. Yang ini ada 2 kali. Misalnya menggunakan metode yang bla bla yang gitu lagi. Karena jadi terlalu banyak kata yang itu nggak efektif juga. Kita pun melihatnya waduh, nggak enak gitu. Nah, jadi ini poin-poin plus. Jadi di antara 3 poin wajib tadi ada juga lagi 3 poin plusnya. Jadi teman-teman ini untuk judul yang harus teman-teman perhatikan ya. Nah, di luar itu ya tentu nanti ada faktor-faktor lain yang itu mungkin jadi spesifik ciri khas dari kartu ilmiah yang kita buat gitu, yang kita tulis. Oke. Nah, ini untuk judul. Nah, saya akan juga bedah satu lagi untuk penulisan, bukan penulisan, untuk apa ya? Mengambil topik gitu ya dari latar belakang. Kita hari ini kan coba bedah dulu latar belakang. Nah, kalau kita bicara ini masalah gitu ya. Ini kita ada beberapa poin masalah. Saya akan coba cari, kita akan break. Nanti saya akan kasih break waktu sekitar 5 menit lah ya. Kita break 5 menit, nanti teman-teman yang sudah punya masalahnya itu nanti saya akan kasih coba beberapa poin, silakan dipertanyakan gitu ya. Nah, kita akan coba yang pertama itu kita urutkan masalah ini apakah dia masalahnya kemarin sudah pernah kita bahas juga ya. Apakah masalahnya ini dialami oleh banyak orang? Itu dulu. Di masalah ini dialami banyak orang enggak atau orang-orang spesifik gitu. Orang-orang spesifik ini cakupannya seberapa luas? Seberapa urgent? Misalnya contoh misalnya penggunaan APD nih, alat perlindungan diri di tenaga medis. Misalnya contoh. Ini kan misalnya kita bahas ini tapi ini kan spesifik untuk tenaga medis. Tenaga medis kan dia sedikit, enggak semua orang mengalami masalah APD misalnya. Tapi karena ini berpengaruh untuk tenaga medis dan tenaga medis berpengaruh ke semua orang,
ini bisa menjadi sesuatu yang besar poinnya. Kenapa? Karena dia secara nggak langsung dia juga berimplikasi ke banyak orang gitu, banyak sekali orang. Tapi kalau misalnya teman-teman bikin misalnya penemuan untuk pemain catur, misal contoh ya, penemuan untuk pemain catur biar mereka lebih konsentrasi, biar mereka mungkin lebih ini kali ya, lebih paham strategi-strateginya. Ini kan spesifiknya atau biar nggak capek pas duduk gitu ya, pas duduk lama-lama tuh nggak capek gitu, tetap bisa konsentrasi. Ini kan mungkin secara lingkup ini kecil gitu, dan dia juga nggak terlalu berpengaruh kepada orang banyak gitu. Karena apa? Karena ya pemain catur ya paling dia aja, komunitas dia aja gitu ya. Nah, ini mungkin nilainya jadi kecil. Ini contoh saja, ya contoh saja. Nah, teman-teman tuh harus memikirkan mana masalahnya itu ruang lingkup masalah itu besar, kecil, atau berimplikasi ke orang banyak atau enggak. Nah, ini harus teman-teman perhatiin. Yang paling bagus yang mana, Bang? Yang paling banyak orang rasakan. Apa sih permasalahan-permasalahan dasar kita saat ini? Kalau kita di Medan tuh punya permasalahan tuh banyak. Apa misalnya jalan, apalagi transportasi, oke, apalagi kemacetan, apalagi masalah kualitas udara, apalagi masalah motivasi belajar, masalah jobless, ya tidak punya pekerjaan, pengangguran gitu ya. Seterusnya masalah macam-macam gitu ya. Korupsi. Nah, ini kan banyak sekali. Nah, ini teman-teman bisa coba angkat ya masalah-masalah yang paling banyak orang rasain. Kalau misalnya kita nggak punya masalah di spesifik orang banyak juga nggak apa-apa gitu ya. Tadi saya bilang tingkatan kedua itu memang kita ke ruang khusus, ruang lingkup khusus, mentargetkan orang-orang dengan kategori khusus. Tadi misalnya tenaga medis gitu ya. Cuma yang paling bagus adalah yang juga dia berkaitan ke orang banyak. Kenapa? Karena semakin banyak merasakan masalah ini, semakin dia fundamental, semakin dia itu masalah dasar, semakin orang-orang tuh ingin menyelesaikan masalah tersebut. Kita kalau misalnya kita itu lapar gitu ya, kita pasti lebih pengen makan dulu dibandingin beli PS5. Itu udah pasti. Ya kan? Jadi hiburan kayak misalnya game itu nanti dia belakangan. Yang penting kenyang dulu. Makanya kalau kita perhatiin di warnet, di rental PS, itu dia tetap jual makanan, yang mungkin jual mie goreng, Indomie gitu ya. Karena itu orang kalau udah lapar tuh nggak nyaman. Orang pengen memenuhi kebutuhan dasar-dasarnya dulu. Ya. Nanti kayak gitu juga kita di dalam lingkup ruang hidup yang lebih besar. Kita pasti pengen menyelesaikan masalah dasar kita dulu. Nah, setiap hari kita lewati apa? Jalan misalnya. Setiap hari kita lewati, kita merasakan setiap hari masalah itu. Setelah ini diperbaiki, baru kita bisa melihat masalah-masalah yang lain. Kalau enggak, kita enggak gitu. Kita pasti pengen banget gitu ya, selesai dengan masalah-masalah fundamental kita dulu. Masalah kita di di jalan, di rumah gitu, di kantor, itu di kampus gitu. Masalah-masalah yang fundamental seperti ini itu kita pengen selesaiin dulu. Itu memang basicnya kita sebagai manusia itu seperti itu. Jadi itulah yang teman-teman harus gali. Kira-kira masalah apa sih yang paling mendesak untuk kita selesaikan saat ini? Masalah apa sih yang paling dekat dengan kehidupan kita saat ini? Dan teman-teman harus perhatiin. Nah, ini juga harus diperhatiin, ini juga harus dibawahi. Perhatiin masyarakat mana yang teman-teman ambil. Kalau nih, misalnya teman-teman kompetisinya itu di USU, ya, jurinya orang-orang USU, dosen-dosen USU, ambillah masalah yang ada di sekitar mereka. Jangan teman-teman ambil masalah dari Banyuwangi sana, jangan teman-teman ambil masalah dari Papua, teman-teman ambil masalah dari misalnya Kalimantan, Sulawesi. Orang itu nggak lihat, ya, dosen-dosen USU itu tidak melihat masalah itu, sehingga mereka nggak tahu, nggak merasakan bahasanya itu adalah empatinya tuh nggak muncul. Gitu. Kenapa? Karena dia nggak bisa merasakan masalah tersebut. Tapi kalau teman-teman angkat masalah yang dekat dengan mereka, dekat dengan lingkungan kita, itu juri-juri akan merasa, oh iya benar. Saya waktu angkat judul raun-raun itu saya kan angkat masalah Medan, saya angkat masalah kita di sini. Jadi sehingga juri-juri itu benar-benar merasakan itu, benar-benar melihat bahwa ini adalah sesuatu masalah yang besar. Ya, tapi kalau ketika saya kompetisinya itu di nasional, saya bicaranya sudah tidak lingkup Medan lagi, tapi saya sudah bicara lingkup Indonesia. Apa yang saya angkat di situ? Apa? Sektor pariwisatanya. Kenapa? Karena di situ orang-orang itu merasakan semua masalah pariwisata di Indonesia itu banyak, ya, banyak sekali. Sementara potensinya jauh lebih banyak.
Jadi kita punya potensi pariwisata itu banyak sekali, tapi masalah-masalahnya itu juga nggak kalah banyak, sehingga dengan saya hadirkan round-round ini sebagai solusi untuk membantu masalah pariwisata tersebut, orang-orang melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang apa ya, inovatif gitu, sesuatu yang kemudian bisa mensupport masalah tersebut. Makanya waktu di nasional itu saya dapat peringkat 6 gitu. Dan juga bisa masuk ke dalam finalis di eh, Mopers Nasional tahun 2016 kemarin. Beberapa tahun setelahnya juga itu kita mungkin kurang beruntung gitu ya, kurang beruntung. Ya kita belum bisa lolos lagi. Mudah-mudahan tahun depan ini 2021 teman-teman ada yang dari sini yang bisa lolos ke nasional. Amin. Gitu ya. Jadi itu harapan kita bersama. Nah, kembali ke konteks masalah tadi, ini masalahnya siapa? Itu dulu ya. Diselesaikan dulu jawaban untuk masalah yang teman-teman angkat. Siapa yang mengalami masalah ini? Kemudian seberapa besar lingkupnya? Kemudian lagi seberapa fundamental dia? Kemudian lagi kalau ini diselesain gitu ya, siapa yang paling merasakan dampaknya, dampak solusinya, gitu ya. Itu harus teman-teman perhatiin. Dan tadi di luar itu semua, ketika kita kompetisi dimanapun, saya betul kompetisi di Jember gitu ya, di UNED, Universitas Negeri Jember, saya pernah menang juga di sana. Saya angkat masalah orang Jember, saya nggak angkat masalah orang Medan. Saya teliti, saya kemudian research, saya kemudian lakukan direct interview dengan warga Jember gitu. Waktu saya sudah sampai di sana 2 hari lebih cepat. Saya keliling-keliling. Nah itu saya ketika presentasi saya sampaikan. Gitu. Dan orang-orang juri itu yang akhirnya merasa oh iya juga ya, dan itu akhirnya membuat kita juga berhasil membawa salah satu gelar juara kan gitu. Nah, jadi ini adalah sesuatu yang penting untuk teman-teman perhatiin. Siapa ini, mulai dari siapa ya, pertanyaannya itu akan menjawab nanti seberapa besar masalah kita ini apa ya, bisa menghasilkan poin-poin kemenangan. Nah, kita kompetisi, kita bicara sesuatu itu semuanya tuh harus benar-benar diperhatikan. Itu kalau kita mau menang. Cuma kalau kita mau ya udah kita kirim, oh ya udah kita submit, itu enggak, ya asal-asal juga nggak apa-apa. Oke, kita masuk kepada poin yang kedua, di masih masalah ya. Hari ini kita coba bahas dua ya. Yang pertama tuh judul, sama yang kedua tuh latar belakang masalah. Mudah-mudahan kalau nanti di depan kita ada pertemuan lagi, kita bisa bahas spesifik. Saya sebenarnya pengennya itu lebih langsung ke kalkulus-ilmiah, teman-teman. Kita bedah kalkulus-ilmiah. Ini kan ada beberapa orang ya. Kalau saya perhatiin sini di grup, kalau nggak salah ada isinya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Kalau ini hari ini ikut Zoom itu ada 8 orang. Yang mungkin kita bikin nanti mungkin satu hari itu 2. Kita bikin bedah, yang mudah-mudahan nanti ada masukan-masukan yang bisa saya berikan dan bisa mengimprove kalkulus ilmiah teman-teman. Oke, kita masuk ke poin yang kedua dari latar belakang masalah. Setelah kita selesai dengan siapa, setelah kita selesai dengan siapa orang yang mengalami masalah ini, kita masuk kepada apakah masalah ini diselesaikan oleh masyarakat atau pemerintah. Oke, jadi kita akan melihat masalah ini, sebetulnya masalah ini milik siapa, gitu ya. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawabnya masyarakat atau tanggung jawabnya pemerintah? Kalau kita bicara misalnya masalah sampah itu tanggung jawabnya masyarakat. Walaupun sebetulnya pemerintah itu kalau kita bicara semua masalah yang ada ini ya di tangannya pemerintah, karena mereka bisa bikin regulasi, gitu ya. Tapi ada lagi, balik lagi, nggak semua tuh masalah itu harus bakal diselesaikan sama pemerintah. Masalah-masalah dasar itu ada yang kita bagi menjadi tanggung jawabnya masyarakat, yang kita bagi lagi menjadi tanggung jawabnya pemerintah. Misalnya sampah tadi, ya, sampah ini bisa jadi tanggung jawabnya masyarakat juga. Tapi kalau misalnya perbaikan jalan, kan nggak bisa nih masyarakat, ya, tanggung jawabnya di pemerintah, gitu ya. Nah, oke, itu contohnya. Jadi teman-teman harus melihat sebuah masalah itu sebetulnya ini tanggung jawabnya siapa sih, gitu. Tanggung jawabnya kita masyarakat atau tanggung jawabnya pemerintah. Waktu saya bikin round-round, itu saya menekankan kepada poin-poin yang bisa direalisasikan sama masyarakat. Karena kalau teman-teman ambil yang segmennya itu pemerintah, kemudian ikut lomba yang bukan dari kalangan pemerintah. Saya pernah ikut lomba dari Pemkot Medan. Iya, lomba kalkulus-ilmiah dari Pemkot Medan itu saya pernah ikut, dan waktu itu kalau nggak salah dapat juara 3. Nanti sifatnya kita ngasih rekomendasi. Nah, itu kalau dia memang dari lembaga pemerintah.
Kita ngambil rekomendasi beberapa poin masalah yang mungkin urgent dan bisa diselesaikan sama pemerintah Kota Medan. Tapi kalau dia bukan dari lembaga pemerintahan, jangan ambil tanggung jawab pemerintah, karena itu susah. Teman-teman pun kalau, oh iya bagus idenya, tapi bisa realisasikan nggak ya? Gitu kan? Mungkin nggak ya? Gitu. Kenapa? Karena ya kita sadar sendiri pemerintah kita punya PR sudah banyak. Gitu. Ya kita kasih kayak gitu, ya mungkin dia merasa, aduh mesti banyak nih kerjaan kita gitu. Mungkin dia nggak akan respon lah. Tapi kecuali teman-teman bisa respon kalau sudah punya orang dalam atau kenalan lah, gitu ya. Jadi siapa yang memegang peranan tanggung jawab ini harus teman-teman pikirkan juga. Jadi, jangan mengambil masalah-masalah yang memang itu tanggung jawab milik lembaga-lembaga tertentu, baik lembaga pemerintahan, lembaga swasta, gitu ya. Dengan misalnya teman-teman mengambil masalah ATM, kartu ATM tertelan, ya. Ini kan mungkin ya sebetulnya memang banyak orang mengalami masalah ini dan masyarakat, hampir masyarakat juga ini. Tapi ini paling kecil tipsnya, paling tips kita bisa kasih. Tapi kalau kita sampai ke regulasi segala macam itu udah di luar ini kita, di luar kemampuan kita untuk memberikan solusi ke arah sana. Nah, itu tanggung jawabnya lembaga perbankan misalnya. Ya. Jadi perhatiin siapa yang memegang tanggung jawab dari penyelesaian masalah yang mau kita angkat. Kita udah punya masalah bagus segala macam, tapi kalau itu kemudian sifatnya itu kita nggak bisa cover, itu susah. Bukan berarti teman-teman nggak boleh mengambil menyoroti masalah yang jadi tanggung jawab pemerintah, ya. Jadi kalau teman-teman perhatiin tadi yang saya sampaikan statementnya itu bukan seperti itu ya. Boleh, tapi diperhatiin bisa nggak ini direalisasikan, bisa nggak kita memberikan rekomendasi ke arah pemerintah, atau logis nggak kalau kita kasih rekomendasi seperti ini bakal dieksekusi sama pemerintah. Itu harus diperhatiin, karena bicara kartu thalassemia ini makin kesini, makin berkembang ke sini ya, orang-orang tuh pengen solusi-solusi yang itu bisa direalisasikan, bukan sebenarnya solusi-solusi imajinatif yang sifatnya itu cuma ya angan-angan. Nah, itu keinginan daripada Dewan Juri dan siapapun sebetulnya. Ya, ketika kita melihat sebuah kartu thalassemia, kita berharapnya ide ini bisa direalisasikan. Jadi bijaklah dalam memilih masalah yang akan teman-teman angkat. Itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga adalah ketika kita mengangkat sebuah masalah, kita sudah perhatiin siapa nih mengalami masalah ini. Kemudian kita sudah melihat siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini. Kemudian yang ketiga itu kita berbicara tentang masalah ini dia bertumbuh atau enggak. Ya, bertumbuh atau tidak. Ambil contoh misalnya masalah internet. Ya. Kira-kira teman-teman harus bisa memprediksi masalah-masalah yang akan viral di masa depan. Ya, jadi harus teman-teman tuh bisa melihat sebuah peta permasalahan itu secara global, secara masif. Jadi bukan setengah-setengah, bukan hanya sekedar oh ini kayaknya masalahnya ini bagus nih, ininya juga ini enak gitu. Tapi masalah itu kaku atau cenderung sudah habis. Karena teman-teman mengangkat masalah misalnya ya, masalah wartel atau warung telepon. Ini kan sekarang sudah punah. Bahkan bisa dibilang mungkin ada 1-2 di dunia ini, tapi udah habis, udah nggak ada lagi. Ya kan? Masalah telepon di jalan, telepon jalanan, itu udah nggak ada lagi sekarang. Jadi jangan ambil masalah-masalah yang sifatnya kayak gitu. Ya itu contoh aja biar teman-teman bisa langsung lihat komparasinya, gitu ya. Ada lagi contohnya yang dia nggak terlalu ketara perbedaannya, tapi dia kelihatan di mata Dewan Juri. Makanya saya bilang perhatiin sebuah masalah itu dia bertumbuh atau tidak. Nah, yang paling bagus yang mana? Yang paling bagus yang dia tuh bertumbuh. Semakin hari itu kayaknya semakin kita tuh mengalami masalah ini semakin banyak, gitu ya. Jadi dengan banyak jumlah kendaraan saat ini, itu apa yang teman-teman pikirkan? Ya, angkatlah masalah-masalah seperti itu. Kalau masalah sifatnya banjir misalnya atau apa gitu ya, nggak sifatnya alam ya. Nah ini kan lebih ke alam kan circle-nya gitu-gitu aja gitu. Jumlah air di muka bumi ini ya segitu-segitu aja. Cuman dia berpindah-pindah tempat aja. Hari ini dia di dalam laut, nanti dia di atas awan gitu ya. Besok lagi dia turun lagi di gunung, nanti dia turun lagi ke laut. Gitu. Nah, cuma segitu aja jumlahnya, gitu ya. Paling dia berubah jadi
materi yang lain, berubah jadi materi yang lain, tapi dia tetap ya segitu-segitu saja. Ya, misalnya kita ambil bahan bakar fosil, kita ambil coba jadi energi gitu, kemudian yang habis gitu ya. Makin lama makin habis, makin lama makin habis, sehingga orang bertransformasi jadi apa? Jadi listrik. Listrik kemudian kita ambil dari mana lagi? Dari batu bara diangkat lagi dari fosil, makin habis. Sementara produksi fosil tidak ini. Nah, itu boleh teman-teman angkat. Kenapa? Karena dia menjadi sesuatu yang masalah yang ke depan itu bakal berkembang. Apa masalahnya tuh? Bahan bakar persediaan bahan bakar fosil semakin lama semakin menipis. Semakin lama nanti kita akan semakin susah mencarinya. Nah, bolehlah teman-teman angkat. Ya, carilah masalah-masalah yang bertemu seperti itu. Masalah masyarakat, society, itu lebih banyak lagi. Dulu kita tidak ada sosial media, sehingga tidak ada gibah online tuh nggak ada. Sekarang gibah online itu semakin merajalela gitu. Tiba-tiba di grup, kita bisa di left grup, itu sakit hati gitu ya. Bukan kita left grup, tapi grup left kita ya kan. Ini sering terjadi nih kalau saya perhatiin. Tahu grupnya sepi, teman-teman kita udah bikin grup baru, kita nggak diajak, tahuan sama kita sakit hati. Dulu tuh nggak ada gitu. Kenapa? Dulu kita grupnya itu real, kita ketemu langsung. Nah sekarang jadi masalah. Masalah society yang terbentuk ini bisa teman-teman angkat, gitu ya. Kalau kita bicara masalah sosial media, besar nggak sih? Besar. Kenapa? Semua orang pakai sosial media, termasuk kita hari ini pakai WhatsApp, pakai Zoom, ya kan? Jadi banyak sekali masalah-masalah yang teman-teman bisa angkat, cari masalah tersebut dan bijak memilihnya. Oke, jadi yang pertama tadi kita ulangi, yang pertama itu siapa yang mengalami masalah ini, yang kedua siapa yang bertanggung jawab terhadap masalah ini, yang ketiga apakah masalah ini bertumbuh atau tidak. Oke, ada masih banyak lagi yang akan kita bahas untuk latar belakang masalah. Tapi saya kira kita belajarnya santai saja, karena di kompetisinya tuh masih ada beberapa bulan lagi. Saya pikir teman-teman tuh harus banyak juga cari penguatan secara mandiri. Jangan mentah-mentah, dikasih Bang Jabar ini A, B, C, D, E. Teman-teman ambil itu doang, sehingga mencari ilmu yang lain. Jangan, gitu ya. Ilmu yang ada sama saya ini nggak sebanyak mungkin dari ilmu yang lain juga. Mungkin ada ilmu yang saya punya, tapi nggak ada. Ada juga ilmu yang saya tidak punya. Orang lain mungkin kayak gitu juga. Gitu. Ada yang ilmu dia punya, yang saya nggak punya, gitu. Atau ada juga yang dia nggak punya, tapi saya punya. Jadi tetap cari guru-guru lain, tetap secara belajar mandiri. Saya akan kasih sikit-sikit aja, jadi teman-teman tetap bisa cari di tempat lain, ya. Dan saya mungkin nggak akan bahas yang topik-topik atau ilmu-ilmu sudah umum, ya. Kira-kira gitu. Sebentar saya angkat telepon ya, nanti saya akan kembali lagi. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, disiapkan aja dulu pertanyaannya. Oke teman-teman, silakan kalau ada yang punya pertanyaan. Kalau tidak ada, ya kita sudahi saja. Ada? Kira-kira yang mau bertanya? Saya, Bang. Oke, silakan. Siapa nih? Siapa nih? Saya mau tanya, Bang. Oh, Lina ya, Lina. Oke, Iya, Lina, Bang. silakan. Tadi kan Abang bilang kayak apakah idenya itu bisa direalisasikan, Bang? Kemudian misalnya Bang, kalau kita idenya itu tentang buat aplikasi, terus untuk bisa ke tahap
realisasi atau implementasi itu kita kayak ada beberapa tahapnya gitu Bang. Misalnya Ya, kayak tahap ya, ngerti, pertama ngerti. itu perancangan gitu-gitu lah kan Bang. Itu bisa jadi poinnya nggak Bang? Soalnya kan misalnya untuk buat aplikasi saya juga kurang bisa gitu Bang. Tapi ada beberapa Dan- tahapnya yang harus dilalui gitu Bang. Itu gimana Oke, Bang? Lina dari fakultas apa? Teknik Bang, teknik industri. Teknik industri, prodinya teknik industri ya. Iya Bang. Ya, oke. Jadi sebetulnya kalau kita masuk ke dalam aplikasi atau produk itu nggak apa-apa. Karena produk atau aplikasi itu kan dia masih mungkin direalisasikan. Misalnya gini, tapi teman-teman produk itu juga dilihat. Mungkin nggak direalisasikan sama kita yang istilahnya masih mahasiswa atau kita punya teman-teman yang ini. Walaupun dia susah, tapi kalau misalnya masih ada kata mungkin itu it's okay gitu. Tapi misalnya teman-teman pengen bikin robot humanoid gitu ya, itu kan dengan kemampuan kita saat ini, dengan kemampuan ilmuwan kita saat ini itu masih jauh gitu, bikin robot humanoid gitu ya, robot yang menyerupai manusia atau robot yang memiliki kecerdasan seperti manusia. Nah itu jauh. Nah, kecuali mungkin orang-orang Jepang, orang-orang Amerika, mungkin ya bisa orang-orang Eropa. Kalau kita tuh ya nggak apa-apa. Misalnya saya bikin aplikasi dulu, kan aplikasi round-round. Saya nggak ada aplikasinya, sama sekali nggak punya aplikasinya. Saya cuma bikin gambaran doang. Saya bikin gambaran aplikasinya itu seperti ini seperti ini. Nanti tahapan-tahapan penggunaannya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Masalah-masalah yang diselesaikan tuh ini dengan cara seperti ini. Saya kasih alur proses penggunaannya. Nanti si user yang bermasalah nanti akan masuk penggunaan aplikasi ini, dia akan melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini, sehingga nanti dia akan selesai masalahnya dan akan keluar solusi yang seperti ini. Itu contohnya. Aplikasinya ada nggak Bang? Nggak ada. Saya buat cuma waktu itu gambar biasa, tapi saya desain lah supaya nanti lebih mudah dipahami sama dewan juri. Kita juga untuk produk jadi, misalnya kita pengen bikin mesin produksi misalnya, kita nggak tahu nih bikinnya kayak mana, atau kita nggak bisa bikinnya, ya it's okay, masalah bikin itu nanti mungkin belakangan, tapi mungkin nggak tuh dibikin sama eh, apa namanya teknisi kita saat ini yang ada saat ini di Medan misalnya. Oh mungkin ya, itu nggak apa-apa. Mungkin tapi biayanya gede, misalnya biaya bikin produksinya itu 20 juta misalnya. Tapi dengan biaya produksi 20 juta ini kita bisa menghemat biaya sampai 100 juta. Ya, itu sangat-sangat bagus sekali. Kenapa? Karena dengan kita mengeluarkan kos sekian, kita bisa menghemat sekian. Sebetulnya kita keluar 20 juta itu untung atau rugi? Ya untung, untungnya 80 juta. Kenapa? Kalau kita nggak keluarkan 20 juta ini, kita harus bayar 100 juta misalnya. Oke. Jadi kalau bicara realisasi ini tadi maksudnya seperti itu. Jangan dia sifatnya terlalu imajinatif gitu ya. Terlalu liar gitu. Jangan. Sebisa mungkin angkatlah yang dia itu masih mungkin direalisasikan terutama sama resource yang kita punya saat ini. Walaupun kita nggak bisa bikin misalnya, oke, tapi kita tahu cara bikinnya. Gitu. Kita ngerti, kita bisa mengarahkan orang-orang untuk bikin seperti itu. Kita tahu kita maunya seperti apa. Kira-kira gitu, Lina. Oke Bang, makasih Bang. Siap, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain? Bang, saya ingin bertanya, Bang. Oke, siapa nih? Maisara. Maisara. Oke, silakan. Ya, Bang. Ya, ya. Saya bertanya, Bang, kan sekarang itu kan sedang masa pandemi ya kan, Bang. Jadi kalau Betul. misalnya kita buat karya tulis itu mau buat penelitian ataupun sesuatu yang secara offline gitu kan susah ya kan, Bang, untuk Betul. melakukannya. Jadi itu kendala banyak mahasiswa sekarang kalau mau buat karya tulis ya kan, Bang. Apalagi khususnya di jurusan saya itu kan, Bang, banyak penelitiannya. Apa Nah, jurusannya apa nih? teknik kimia, Bang, saya. Oh, teknik kimia. Iya, Bang. Jadi, Bang, menurut Abang kan banyak sekarang itu pakai studi literatur ya kan, Bang? Pakai jejak-jejak kaki misalnya dari literatur-literatur yang udah ada. Jadi, Bang, menurut Yap. Abang kalau kita pakai itu kan, Bang, saya lihat kalau ikut lomba itu kurang ini, Bang, kurang bersaing. Jadi pasti yang lebih menang itu mereka yang udah buat penelitian atau misalnya udah buat survei gitu ya kan, Bang. Jadi saran Abang kalau kita pakai studi literatur itu gimana biar kita itu jadi terangkat gitu, Bang, atau jadi unik misalnya kalau kita membuat karya tulisnya, Bang. Terima kasih, Bang. Oke. Saya mungkin mulainya dari contoh yang ada saat ini ya. Kalau misalnya kita ambil contoh. Kalau misalnya ini ada yang menang nih, ada yang menang, kita coba pelajari. Dia menang itu apakah dia memang pakai studi literatur atau memang dia penelitian langsung gitu ya. Kalau dia misalnya memang penelitian langsung, dia di mana? Kenapa dia bisa lakukan penelitian langsung? Kenapa orang lain yang enggak? Apa kategorinya? Kita pelajari dulu hal-hal seperti itu.
Kalau dia pakai studi literatur, ya lebih kita bertanya lagi, kenapa dia bisa menang dengan studi literatur gitu ya? Apa yang membuat dia itu beda? Apa yang dia membuat itu dia tuh bisa memiliki nilai plus di mata dewan juri? Nah, ini juga harus kita pelajari. Jadi belajar dari para pemenang itu kunci utama calon pemenang. Jadi kalau kita nih hari ini kita mengaku sebagai calon pemenang atau kita mengaku sebagai orang yang akan menang di masa depan, kita harus bisa banyak belajar daripada pemenang-pemenang yang sudah ada. Makanya saya nulis buku tuh judulnya Change Makers. Teman-teman bacalah. Kalau pengen jadi Change Makers, baca buku Change Makers. Promosi ya. Oke, kita balik ke poin yang tadi. Nah, gimana caranya kemudian kita bisa membuat studi literatur ini menjadi sesuatu yang bagus gitu ya, yang bisa memiliki nilai plus di dewan juri dan bisa menang. Otomatis karena kita ikut kompetisi. Tujuannya supaya menang ya nggak apa-apa gitu ya. Tujuan untuk belajar boleh, untuk kompetisi juga, untuk menang juga boleh, nggak apa-apa, itu sah-sah saja ya. Tapi jangan itu dijadiin sebagai tujuan utama. Kenapa? Kalau nggak menang nanti kecewa. Tapi dijadiin salah satu tujuan itu sah-sah saja menurut saya. Oke. Nah, studi literatur itu dia harus diperhatikan yang pertama siapa yang mengeluarkannya ya. Kalau kita pakai data nih dari lembaga resmi atau enggak, dari lembaga pemerintahan atau enggak, datanya tahun berapa, keluarnya tahun berapa nih, tahun lalu, tahun ini, atau 10 tahun yang lalu, atau 6 tahun yang lalu, masih valid enggak dia. Nah, itu dulu yang diperhatiin. Saya kira ini fundamental ya, basic lah kalau kita ngambil data itu, kita jangan sampai ngambil data dari lembaga yang enggak jelas kredibilitasnya. Kemudian yang kedua, studi literatur ini ada dia studi yang kita pelajari dari penelitian orang. Tapi kita juga bisa bikin pengembangan penelitian sendiri. Misalnya, setelah kita pelajari studi literatur orang itu, misalnya ambil contoh ya, saya di ilmu komputer itu saya punya banyak sekali penelitian berkaitan dengan algoritma. Misalnya ada orang bilang algoritma A lebih bagus daripada algoritma B. Ya, kalau mungkin teman-teman yang nggak tahu, algoritma ini adalah cara untuk menyelesaikan masalah. Itulah intinya. Oke, jadi ada orang bilang algoritma A lebih bagus daripada algoritma B. Untuk studi case satu misalnya. Nah, saya bisa kembangin misalnya studi case 2 bisa aja mungkin algoritma A lebih bagus, algoritma B bisa lebih bagus daripada algoritma A. Studi case 3 juga bisa, studi case 4 ini ternyata setelah kita bikin dari 5 studi case, ternyata algoritma B lebih bagus daripada algoritma A. Jadi kan sebenarnya penelitian untuk membantah penelitian yang sudah ada. Nah, konsepnya apa? Studi literatur juga. Karena kita bisa membandingkan algoritma ini melalui studi kasus sederhana. Tapi dalam pengembangan yang lebih luas gitu ya, kita juga bisa bikin advance gitu ya, penelitian tambahan daripada daripada studi literatur yang sudah ada. Tuh, misalnya tadi si orang A ini bilang dia si orang yang pertama ini dia bilang algoritma A lebih bagus daripada algoritma B di studi case yang satu. Misalnya. Di situ kita bisa pakai algoritma A sebagai acuan untuk melaksanakan sebuah ide di studi case 1. Misalnya kita punya ide studi, kita belum tahu pakai algoritma yang mana. Setelah kita belajar dari sini, kita ambil kesimpulannya dan kita terapkan. Nah, setelah kita terapkan, kita lihat efeknya. Ternyata wow, ya, efisiensinya meningkat sekian persen. Nah, ini bisa lebih bagus lagi. Jadi kita nggak perlu melakukan penelitian ulang untuk menentukan algoritma yang mana yang mau kita pakai. Atau kita secara umum gambarnya sudah dapat. Karena dari penelitian tersebut sudah kelihatan. Kenapa dia bisa bilang algoritma A lebih bagus daripada algoritma B? Karena dia punya penelitian kan. Di situ dia bisa bilang tingkat efisiensi algoritma B misalnya 80%, sementara tingkat efisiensi algoritma A 85%. Makanya dia bisa bilang algoritma A lebih bagus daripada algoritma B. Nah, kita bisa pakai dari 85% itu udah dapat gambaran nih. Kalau kita pakai ide kita menggunakan algoritma A ini, kira-kira seberapa besar efisiensinya yang bisa tercapai. Nah, hal seperti ini juga bisa teman-teman lakukan. Artinya, terlepas dari yang sudah saya sampaikan pertama tadi, ini hanya nilai-nilai pendukung. Gitu ya. Ya, poin pertamanya itu kita tetap harus belajar daripada keadaan sekarang. Gitu. Karena sekarang ini pandemi ini semua orang tuh terkejut, semua orang itu mengalami perubahan. Semua orang tuh dipaksa untuk melakukan disrupsi. Jadi teman-teman harus belajar daripada orang-orang yang bisa survive di masa pandemi ini. Orang-orang yang berhasil juara karena tulis ilmiah di masa pandemi ini ya harus belajar di situ. Semua yang kita pelajari sebelum masa pandemi, ketika di masa pandemi itu hampir tidak berlaku. Karena semuanya berubah. Gitu ya.
Makanya kita lihat banyak perusahaan-perusahaan yang besar sekalipun bisa mengalami kebangkrutan. Airy Rooms mati, Pizza Hut di Amerika bangkrut. Padahal kalau kita bilang apakah Pizza Hut di Amerika tidak punya analis ekonomi, tidak punya orang-orang ahli? Pasti punya, karena mereka tuh franchise pizza terbesar di dunia, in the world, number one in the world. Kalau kita bicara burger, masih ada McD, masih ada Burger King. Kita bicara ayam goreng, masih banyak, ada CFC, ada KFC, ada banyak sekali. Pizza, hampir tidak ada yang bisa menyaingi brand Pizza Hut. Tapi mereka mati bangkrut di Amerika. It means ya banyak sekali hal-hal yang kita tidak bisa prediksikan di masa pandemi ini. Jadi teman-teman, saran saya adalah belajar daripada mereka-mereka yang sudah berhasil survive di masa pandemi. Itu dulu yang pertama. Sisanya ya teman-teman boleh ambil dari saran-saran saya tadi yang sudah saya sampaikan. Itu kira-kira. Oke, ada lagi? Oke, kalau tidak ada lagi kita cukupkan pertemuan kita pada siang hari ini. Kita nggak usah banyak-banyak, pagi hari ini. Nggak usah banyak-banyak sekali ya baca-bacaannya. Tidak ada yang terrealisasi, mending kita sedikit-sedikit aja, tapi semuanya bisa terlaksana dengan baik. Jangan lupa teman-teman yang mau ikutan mentorship offline dikonfirmasi, ya, batas lambat-lambatnya itu hari Rabu berarti ya, 1 hari sebelum pelaksanaan. Jadi saya tahu kira-kira berapa orang yang ikut, berapa tiket yang harus saya sediakan. Ya. Itu saja, kita tutup dengan berdoa, karena tadi kita mulainya berdoa, tutupnya juga berdoa. Mudah-mudahan apa yang sudah kita pelajari hari ini menjadi ilmu, menjadi berkah bagi kita, dan yang paling penting, apapun yang kita lakukan di masa depan, kartu ilmiah kita itu benar-benar bisa menjadi solusi yang bermanfaat bagi banyak orang. Amin. Ya, berdoa, kita mulai. Ya, berdoa selesai. Itu saja teman-teman, tetap jaga kesehatan, ya, jaga imunitas, tetap berolahraga di rumah, tetap semuanya. Ya, thank you juga Kak Ahya sudah jadi presiden yang baik. Sampai ketemu di hari Kamis ya. Dah, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya end meeting ya untuk semua ya.